ini adalah materi kita yang terakhir. Kamu lihat bukumu halaman 96. Halaman 96 judulnya ada di situ, gerak vertikal ke atas. Artinya gerak di vertikal ke atas adalah gerak yang dilempar ke atas. Contoh barang seperti ini, perhatikan. Itu dilempar ke atas. Jadi benda itu dapat dilempar ke atas karena kita berikan kecepatan awal atau kita berikan dorongan. Dorongan yang kita berikan itu menghasilkan kecepatan awal. Nah, saya buat contoh berupa gambar. Posisi A ketika akan mau dilempar, posisi B ketika sudah dilempar, posisi C ketika benda sudah mencapai puncak. Contoh puncak itu adalah yang ini. Nah, perhatikan, ini puncak namanya. Perhatikan sekali lagi. Nah, ini puncak. Tadi ya, di atas itu yang paling, ketika dilempar, ketika dia sudah turun, nah ini puncak namanya. Itulah puncak. Jadi benda dilempar belum puncak. Puncak. Setelah puncak dia turun lagi. Nah, itu membedakannya ya. Kita bahas tiap posisi. Ya, bahas tiap posisi. Posisi A adalah posisi awal. Berarti ketika dilempar kecepatan awal, benda kalau dilempar kecepatan awalnya lebih besar dari 0. Artinya bisa 1, bisa 0,1, bisa 0,2, yang pasti di atas 0. Oke, tidak boleh 0. Posisi B. B yang ini. Posisi B sebelum puncak, berarti dia belum di puncak, tapi sudah terlempar. Dalam hal ini kecepatan masih lebih besar dari 0. Jadi di sini tuh kecepatannya masih lebih besar dari 0. Ya. Nah, persamaan GLBW untuk dilempar ke atas untuk posisi B itu sama. Ya, sama, hanya mengganti A jadi G, mengganti S jadi H, ya. Itu dikurang. Ya, jadi kalau dilempar ke atas itu persamaannya dikurang. Kenapa bisa dikurang? Karena kalau benda dilempar ke atas, lama-lama kecepatannya akan semakin kecil. Semakin kecil hingga 0, maka dia jatuh lagi. Makanya dalam vertikal ke atas itu mengalami perlambatan. Tetapi kalau dilempar ke bawah atau jatuh bebas mengalami percepatan. Itu bedanya. Jatuh bebas makin cepat, dilempar ke bawah makin cepat, dilempar ke atas makin cepat. Tapi tidak ada dilempar bebas ya, maksudnya gini terlempar, tidak ada seperti itu ya. Jadi persamaannya tinggal kau ganti aja jadi minus di sini. Kalau dilempar ke bawah kan dulu positif, kalau dilempar ke atas jadi minus. Itu aja bedanya ya di materi sebelumnya. Nah, sekarang posisi C adalah posisi puncak. Berarti kalau posisi puncak, contoh ini dilempar, posisinya puncak di sini, maka di sini tidak ada lagi kecepatan akhir. Tidak ada lagi, sudah 0. Baru dia akan mulai jatuh. Oke? Karena VT sudah 0, VT 0, pindah minus V0, minus GT, berarti minusnya hilang, maka jadi ini persamaannya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. PT-nya sudah 0. Kalau di puncak kan VT 0. Jadi kan 0. Pindah minus V0 sama dengan negatif 2GH. Mati minusnya jadi 2GH. Nah, misalkan dalam gerak dilempar vertikal ke atas, kau diminta menentukan kecepatan puncak. Maka waktu di puncak itu tinggal kau utak-atik aja yang ini. Berarti T sama dengan V0 per G. Nah, diminta tinggi puncak, menentukan tinggi maksimum atau tinggi puncak. Berarti yang ini pakai V0 kuadrat, pindahkan ini 2G-nya kan? 2G. Ini kenapa tidak dipakai persamaan yang ketiga? Karena dalam persamaan yang ketiga tidak ada rumus PT, maka tidak dipakai untuk puncak. Itu dia ya. Karena syarat puncak itu adalah VT-nya 0. Sementara dalam persamaan ketiga H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Tidak ada VT dibahas di sini. Oke?
Terima kasih.